hilang baju koko saya nggak tahu taruh di mana. Saya pun bingung nyarinya gara-gara banjir. Nyari-nyari bingung nih. Kemana itu baju kokonya? Saya ada dua, saya kasih orang waktu banjir ada satu model pas orang Jumat itu saya kasih dia, saya ingat lupa suruh bikin lagi. Jadi lupa ya. Terima kasih tuh. Terima kasih. Memang ternyata ada ratus makanya yang golongan satu. Oh iya. Mungkin Bapak yang jelaskan. Selamat pagi Bapak, terima kasih sudah hadir. Ini memang dalam rangka kami diskusi-diskusi dengan Pak Sri gitu kan. Kita satu pihak kekurangan bahan baku, kita bicara bahan baku, kita bicara IPAL itu tentu masa yang agak panjang. Tapi kita juga bicara keadilan sosial, orang miskin juga kalau dinaikkan dia punya tarif. Sebetulnya kalau kita survei, rakyat kita udah sanggup membayar. Sama seperti naik bus. Rakyat kita tuh udah sanggup naik bus yang 5.000. Tetapi namanya orang kan bisa neken ya neken ilmu ekonomi kan. Kalau bus 2.000, akibatnya bus-bus ini tidak mampu meremajakan busnya. 2.000, sopirnya tembak, semua nembak, itu cuma angkutan ini. Makanya kami, gimana caranya? Tidak naikkan 2.000. Jadi kami katakan, kalau Anda menyediakan bus yang baru dengan model feeder dan boleh 5.000 rupiah. Dan penumpang Anda boleh naik bus Transjakarta gratis. Dan boleh ngambil penumpang di halte Transjakarta dan harus bayar 5.000. Nah ini tentu membuat Kopaja langsung tertarik menginvest ratusan bus yang baru. Karena bank mampu memberikan kredit. Nah sekarang sama pemikirannya tentang PDAM. Orang yang paling penghasilan rendah ini, kita kasih dia 1.050, itu bagian dari kita sosial lah, membantu fungsi kita itu. Tapi ketika mereka mulai menjual, membuka kos-kosan yang berikut air, kita selalu membuat yang miskin ini kan 1.050 tanpa batas, mau pakai 1.000 kubik pun tetap itu yang salah kalau menurut saya gitu. Orang miskin kalau ditanya berapa hitungannya 10 kubik itu saya udah tanya berapa kali, tentu nggak pakai hitungan dasar kita 60 liter per hari. Saya tanya saja sama mereka, kamu tahu nggak tangki truk ini berapa liter? Tangki yang mobil kecil. Saya bilang itu 5 kubik, 5.000 liter. Kamu habis nggak 2 mobil 1 bulan? Kalau rumah 3 kali 3, 3 kali 5, ya kan? Nggak habis waktu kebanyakan Mbak. Lalu dari mana orang yang penghasilan rendah sampai 50 sampai 100 jual? Nah ini mungkin dulu ada oknum juga Pak, zaman dulu Pak, yang memang terlibat setoran seperti itu. Nah ini kita tawarkan pandangan ini. Nah tapi tentu kan keputusan Bapak harus memberikan alasannya seperti itu. Silakan Pak. Terima kasih Pak Wagub. Terima kasih Pak Wagub, Pak Asisten, Bapak sekalian. Nah mungkin pertama kami ingin memperkenalkan dulu Pak, kebetulan dari Badan Regulator Pak, Regulator Pamung Jaya. Mungkin nanti masing-masing memperkenalkan, itu kami selintas saja Pak. Jadi Badan Regulator ini kan dibentuk oleh pemerintah provinsi karena punya perjanjian kerjasama Pak. Untuk istilahnya paling mudahnya adalah memediasi apabila antara PAM dan mitranya ini ada permasalahan. Kemudian yang kedua terkait dengan tarif Pak. Jadi kalau tarif nanti itu pengajuannya yang melakukan prosesing kita sudah dari Badan Regulator. Jadi secara umum itu ketuanya Pak Kris Pak, sekretarisnya Pak Hadi, kemudian untuk keuangan Pak Nasrul, kemudian untuk hubungan masyarakat Pak Dedi, dan untuk teknis Pak Tano Pak. Mungkin nanti sambil jalan kita ini Pak. Terima kasih Pak Wagub. Jadi kami mencoba menganalisa apa yang tadi disampaikan oleh Pak.
nanti yang Iya Pak. ya. Kami menganalisa Pak untuk 1 tahun ini saja karena tahun 2012 kan hampir semua volume naik, kemudian juga ada tambahan sambungan tidak banyak menjadi dasar kami untuk kebutuhan hitung. Kemudian untuk Palija memang kalau kita hanya melihat pelanggan golongan 1 dan golongan 2, memang sepertinya pemakaian mereka sangat tinggi karena rata-rata per bulan per sambungan 137 untuk golongan 1 137 kubik per sambungan, untuk yang golongan 2 itu 29,6. Itulah mungkin untuk terbalik Pak, untuk yang golongan 1 mereka 111, tapi untuk golongan 2 nya mereka sangat tinggi 42 kubik per satuan sambungan. Golongan 1 dan 2 ini kami pilah Pak, coba kami pilah itu untuk golongan 1 itu kenapa memang besar itu karena sebagian terbesar adalah adanya asrama, badan sosial, kemudian rumah yatim, kemudian tempat ibadah dan hidran. Memang ini pemakaiannya mereka cukup tinggi-tinggi. Misalnya untuk hidran, kalau hidran itu memang ada persyaratan kami Pak, bahwa hidran itu minimal harus bisa menjual 100 kubik per hidran, karena asumsinya hidran itu melayani lebih kurang sekitar 50 rumah di sekitarnya gitu Pak. Jadi itu dasar hidran, sehingga memang hidran tinggi gitu Pak. Kemudian untuk golongan 2 ini juga sangat tinggi, ini karena yang pertama adalah rumah sakit pemerintah. Rumah sakit pemerintah ini tarifnya sama, jadi 1050 juga, sehingga mereka pemakaiannya tinggi. Kalau kita lihat per volume per jiwanya itu 4,5 meter kubik per bulan per jiwa yang sakit di rumah sakit. Kemudian yang tinggi juga, ini juga sebenarnya juga sangat tinggi, karena kalau nanti kita bandingkan dengan yang rumah tangga sederhana atau rumah tangga menengah itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan rumah tangga sangat sederhana. Ini yang mungkin tadi Pak Wagub singgung bahwa mereka pemakaiannya sangat tinggi. Jadi, untuk rumah sangat sederhana itu 26 kubik, kemudian untuk rumah susun itu rata-ratanya hampir 19 kubik per jiwa. Ya, paling 19 kubik per orang Ya, bulan itu yang sangat tinggi. Ya, mungkin yang tadi mungkin ada kemungkinan Kos-kosan itu ya, mungkin mereka cukup banyak kontrakan gitu. Kemudian secara rupiah kami coba hitung. Asumsi kami tetap menggunakan kondisi yang saat ini ada. Kalau kemudian kita hitung itu, kemudian kita nanti kalau kondisi ini tetap berjalan itu akan memunculkan defisit atau shortfall untuk Palija itu lebih kurang sekitar 8,5 miliar, dan kalau untuk Aitra itu lebih kurang sekitar 5,1 miliar. Kemudian kalau kita menambah lagi MBR tapi tetap perlakuannya sama dengan yang existing saat ini gitu Pak, itu kami harus menambah untuk Palija itu 1,3, untuk Aitra itu 1,5. Jadi kalau misalnya kita masih tetap seperti saat ini, kemudian nambah 7.500 sambungan MBR, itu kami akan defisit 9,8 miliar, dan kemudian untuk Aitra 6,6 miliar. itu tambahan. Ya, itu yang membuat kita punya PDAM itu berusaha tidak menambah ke yang miskin dan lainnya. Ya, jadi harus Itu tadi, makanya kan ini asas keadilan tidak tercapai. Satu pihak orang miskin terpaksa beli, habiskan air 200.000 per bulan, dia beli satu kan 2.000 Pak, satu kain gitu Pak. Satu pihak borosin sembarangan. Nah, maksud saya kalau dengan cara seperti ini, sebetulnya pelanggan yang kalau kita pasangkan gratis, Bapak tinggal hitung kan cara bisnisnya Pak. Saya yakin orang yang beli 20.000 per kubik Pak, kita kasih dia 5.000 per kubik pun flat dengan batasan 10 kubik, dia mau, tapi dengan cara pasangkan gratis. Orang miskin itu tidak ada uang mukanya itu loh Pak. Sama seperti rumah susun. Kenapa rumah susun kami tidak laku? 150.000.
Sedangkan sewa di Gubuk Derita 450.000 Pak. Memang sama listrik sama air ditanggung ya Pak ya. Tapi kalau di plot sini kan sama juga Pak. Dia pakai air kalau di rumah susun 5.500 Pak. Berarti rumah susun juga ada ambil untung Pak ya untuk hitung. Dia dari Bapak 4,5 Pak ya. Ya, kita lebih. Nah, dia ambil sampai 1.000 untuk plus minus operasi pompa listrik 150-200 4,5 juga. Ini 3x3, 3x5, ini 5x6. Kenapa dia mau? Itu Pak, nggak sanggup uang muka bayarnya. Padahal rumah susun itu tidak perlu uang muka sebetulnya. Tapi oknum yang main. 28 juta, 15 juta, karangannya 24 juta. Itu fakta Pak. Itu yang membuat rumah susun kita tuh selalu dilaporkan tidak laku. Permainan oknum. Jadi dia batasin apa? Kalau kita minta buka, tidak ada yang mau katanya. Kita maksa buka, ada 1.500, yang lain 75. Kenapa yang lain 75? Karena penghasilan mereka di atas itu. Kan batal kan 2,5 juta ke bawah, baru boleh sewa rumah susun. Yang lain dicoretin, alasannya mereka di atas 2,5 juta. Saya pikir rasanya di Jakarta. Kalau cari 1.000 orang mau miskin, mau tinggal rumah emperan mah berebut. Bagaimana bisa penghasilan di atas? Terus saya bilang, itu naikkan 5,5 juta, masih boleh sewa. Tetap laporan tidak ada. Saya turun ke lapangan, yang terjadi apa? Justru di bawah itu mendaftar ditolak karena tidak bisa stok. Ditolak macam-macam. Lo alasan lagi, ini ibu-ibu janda semua nggak mungkin bisa bayar karena mereka cuma jadi pemulung 10.000, 15.000 sehari dapat uang. Mereka 4,5 pas-pasan. Makanya mereka tinggal di emper-emperan gudang orang, kandang orang kasar gitu. Saya mulai marah itu. Kita bukan bisnis tuh pemerintah ini. Tujuan kita kan menolong orang. Kan dia masih bisa kerja. Bagaimana caranya kamu masih mau bayar, kamu bayar UD? Dipekerjakan, ngurusin sampah, ngurusin taman di rumah susun. Kalau dia dapat barang plastik, itu rezeki tambahan buat dia. Kan boleh dong usaha menambah gaji kan, dan penghasilan UMP. Terus bagaimana kalau janda yang nggak bisa kerja, sampai susah setengah mati nggak bisa kerja, gimana mau bayar? Itu kurang ajar kan orang kita kan. Kita punya panti werda, panti jompo. Ya dipindahkan ke sana. Yang penting kalau dia jual gimana? Diusir buat perjanjian pidana. Saya memang orang muslim, sampai begitu kita kasih, sampai ya Allah, ya Robi, sampai nangis-nangis. Itu nggak mungkin mau jual punya, dia udah merasa dapat berkah luar biasa. Itu yang saya marah. Maksud saya itu gitu Pak, kita tuh nggak bisa terlalu kaku. Dan tugas kita bukan cari untung Pak. Saya juga mengerti kalau saya paksakan Bapak nambah sambungan air, Bapak agak berat defisit. Makanya keluarlah ide seperti tadi Pak. Kita kan tidak memaksa, kita bisa buat sebuah ini untuk sambungan baru. Untuk orang yang biasa beli 20.000 tinggal kita tanya, mau nggak 5.000? Saya tanya Pak, anak bodoh pun tahu Pak, selama ini saya beli 20.000, sekarang 5.000. Tapi Pak kata itu saya nggak sanggup bayar nyambung ke rumah saya itu. Nyambung itu sudah 1 juta. Nah maksud saya itu yang kita harus bebaskan Pak. Bapak suntik, baru sambungan ini bisa nambah. Itu tugas kita. Kalau tidak, untuk apa kita ada PAM yang harus gaji Bapak, gaji semua. Kasarnya Pak ya, Bapak yang boros, Bapak yang tidak irit dengan bonus-bonus, korbankan rakyat. Nggak ada di dunia yang namanya PAM itu rugi Pak. Di Indonesia aja yang lebih banyak ruginya Pak. Menjual air aja kok Pak. Karena kita memang ada masalah di Republik ini sebetulnya. Nah ini harus kita selesaikan sekarang. Ya kan saya belum audit betul. Kalau hasil audit, audit juga saya udah tahu lah Pak namanya audit itu malah. Itu soal. Nah sekarang tergantung kita Pak. Mau atau tidak. Sama seperti rumah rusun. Saya nggak butuh orang yang ngerti bangunan. Karena waktu saya bikin rumah saya bocor, saya nggak ngerti tentang bocor. Saya panggil tukang. Dia tipu nggak tipu, harga cocok. Asal tidak bocor berarti kamu benar gitu aja. Saya tidak perlu tahu soal pertukaran perpipaan Pak, atau listrik konslet. Saya tidak mau, tak ngerti listrik saya Pak, di rumah. Bapak juga begitu kan, panggil orang listrik berapa?
Harga pantas, tidak merasa pantas, tidak bayar. Kalau nggak konsen lagi benar, jaminan berapa? Jadi yang dibutuhkan di negara ini bukan orang pintar lagi sekarang Pak Saudara. Semua kita outsourcing. PU, saya sampai bilang kita mau uji coba nih. Rumah sakit nggak perlu lagi di rumah sakit dokter. Yang penting manajemen yang jujur. Nggak perlu lagi kepala PU itu mesti orang yang jago jalan, jago air. Orang semua pakai konsultan, pakai trainer kok Pak. Manajer. Jadi udah apa kita merekrut orang PU yang ngerti jalan sekarang. Semua juga kita kerjain kok, semua kasih orang. Justru lebih bahaya, makin dia ngerti, makin kita itu untung besar ya. Kamu untung besar nih. Kok bagian saya cuma segitu? Tapi gak perlu lagi orang seperti itu. Nah rumah susun, saya gak perlu, saya butuh orang yang sosial, punya nurani. Yang punya keinginan untuk buat tidak ada lagi namanya rumah-rumah kumuh di seluruh Jakarta. Dan semua orang kumuh, rumah kita gusur, tapi orangnya kita perbaiki. Kita kasih hidup yang layak. Selesai Pak Jakarta Pak, kita punya uang gitu banyak. Tapi kalau sekarang Pak ratusan, Bapak tahu nggak Kapuk Muara Pak yang kita kasih 90 juta per unit jual beli sekarang Pak. Muara baru. Nah terus kesalahan kedua, PAM juga tidak boleh nyambungkan air ke kawasan waduk-waduk terlarang. Karena mereka mau bayar, PAM sambungkan sama seperti PLN. Tidak boleh. Jadi kalau mau harus taruh di tempat yang baik, dia harus ambil. Atau di tempat WC yang umum. Terus kenapa? Kita salah. Orang kumuh kita buatkan MTK, buatkan apa? Artinya itu meresmikan mereka kumuh. Tapi rumah susun yang kita bangun, kita tolong untuk orang yang mampu beli. Bapak tahu kasus Marunda Pak? Di berantakan sudah berapa tahun? Lebih dari 5 tahun Pak. Jadi Marunda dibangun ribuan. Niatnya bukan untuk memindahkan orang miskin, tapi untuk nampung pegawai KBN Pak Saudara. Otaknya itu sebelahan sama industri KBN. Begitu cake-nya belum keluar, otomatis KBN juga belum jalan kan Pak. Jadi gimana? Didiemin itu Marunda. Lebih baik nyatakan tidak ada yang mau. Lalu didiemin Pak. Orang mau congkel semua jendela pintu biarin saja. Kalau kita punya rumah Pak, bapak saya itu punya rumah banyak lah di kampung itu. Orang miskin datang sama saya, itu di kota loh Pak. Pak, depa rumahnya didiemin Pak. Boleh nggak saya yang tungguin Pak? Saya yang bayar itu listrik segala macam Pak. Wah udah senang nggak usah sewa. Sengnya bocor Pak, kita masih keluar duit Pak. Depa nggak ada yang tungguin. Ini bayangkan kita ada 2.680 unit, dibilang tidak ada yang mau tinggal. Selama beberapa tahun. Saya tanya sama Pak Camat, aduh Pak, ratusan orang Pak minta Pak. Ya kena rob semua. Lo udah mau kasih? UPT nggak mau kasih Pak. Dan saya kan nggak mau, bukan wewenang saya Pak. Udah bocor kemarin saya ngomong. Dan biasa pejabat kita kalau datang satu tempat kan sama seremonial Pak. Resmikan, kasih kunci, buka, pulang. Kasih sembako, foto, pulang. Saya tungguin nggak sampai malam Pak. Kapok. Itu yang mereka nggak pernah tahu. Saya datang aja terus. Aku tungguin. Kok aja betinju Pak boleh di lapangan Pak. Saya bilang. Saya udah muak cara gitu Pak. Makanya saya, itu yang saya berpikir sama PDAM. Bapak nggak mungkin bisa nambah terus sampai kalau cara berpikirnya masih cara kemarin Pak. Bapak biarin orang yang curi air. Orang miskin juga ada pencurinya kan Pak. Jadi yang namanya oknum pejabat ada, oknum pengusaha ada, oknum rakyat juga ada sekarang. Kita nggak mau lagi. Kita mau bela kaum duafa, kita benci pejabat atau orang kaya yang menjolimin kaum duafa, tapi harusnya kita lebih muak dan benci kepada orang yang di kaum duafa sendiri, tapi menjolimin kaum duafa. Atas nama itu, lebih kurang ajar lagi. Saya terus terang saya marah. Bapak belum pernah survei ke gang-gang sempit Pak. Saya itu belasan tahun kerja gitu di Jakarta. Kadang-kadang ibu-ibu bisa melacurkan diri, harus menjual badan hanya untuk supaya hidupin anaknya, untuk bayar uang sewa. Karena uang sewa kos 50.000. Anak 12 tahun harus dikirim pulang ke kampung untuk kerja sawah. Jadi kita nggak pernah lakukan untuk mereka gitu loh Pak. Pas tengah rumah rusun
komplit pas setengah kasih kerja lagi. Dia kasih outsourcing, hitungan 2,2 juta, atau kasih ke yang dikerjain 1,5 juta. Nah, kita masih coret. Udah happy gitu. Ini fakta Pak, di outsourcing kita, termasuk kantor kita Pak. Makanya saya mau coret semua outsourcing. Itu namanya penjajahan baru. Ini banyak orang kita ini ketularan kerasukan rohnya kolonial Belanda gitu. Kurang ajar saya bilang. Kenapa kamu kasih mereka hidup yang layak? Dapat rumah yang baik, kasih dia kerja. Toh Anda juga rela kan bayar orang kan? Logika ya Pak Hasan, ini ngomong ekonomi, kamu berapa orang ekonomi? Ini ada pelabuhan yang kerja sama kami, udah mau jadi. Butuh 2.500 pegawai, paling sedikit. Ini ada KBN 150 sekian hektar, bukan 176 hektar. Butuh 2.000 sampai 3.000 pegawai. Harusnya kita berpikir kan yang paling bagus. Pasti pertanyaannya, ini pegawai begitu banyak mau tinggal di mana? Harusnya memang kita menyediakan rumah untuk mereka yang mau kerja. Itu idealnya. Perusahaan harus sediakan rumah. Itu kan nggak ada yang mau lakukan. Itu tugas pemerintah. Nah kita bangunlah rumah susun untuk buruh. Karena mereka datang dari Jawa, dari Sumatera, yang satu kamar 4 orang. Bujangan, tuh istri anak di sana. Kita lagi bangun dengan Menpora, model seperti ini. Ini bagus. Tapi ada yang lebih bagus lagi. Apa yang lebih bagus lagi? Orang yang tidak jelas kerjaannya di kawasan Kubu, orang-orang yang kaum duafa ini, kita kasih dia rumah, kasih dia kerja di sini. Jadi penduduk DKI juga tidak bertambah Pak, ngurangin yang Kubu, naikkan taraf hidup mereka. Kalau Bapak katakan dari luar Pak, ini tetap Kubu, ini nambah lagi. Begitu rumah tidak cukup, mereka juga sewa kos-kosan Kubu lagi Pak. Semua di situ langsung jadi kumul Pak, karena mereka butuh tempat tinggal. Nah ini idealnya Pak, kita bilang. Lalu perusahaan bagaimana? Kami jamin perusahaan akan lebih suka terima pegawai kami di kawasan rumah susun. Kenapa? Karena kami katakan kalau dia melakukan sesuatu pelanggaran, Bapak pecat dia. Kami juga akan usir dia dari rumah susun. Selesai. Jadi kita kasih jaminan kepada kawasan industri. Kalau Anda pakai penghuni sewa rumah susun kami, dan kami minta debit potong langsung untuk sewa. Boleh kan Pak? Ya tidak perlu tagih-menagih, bikin bank, gaji dia masuk, terus saya bisa tekankan. Karena ini kawasan satu grup, tolong dengan Bank DKI. Nah pada salah kan, semua gaji kita pasang cabang, perbankan Anda debit, transfer ke rekening rumah susun. Tidak ada permainan. Kalau dia macam-macam, bukan hanya dipecat, dia kehilangan tempat tinggal. Kalau orang yang betul-betul manusia, berpikir secara logika, saya nggak bicara agama, nggak bicara akhlak lah, susah. Tuhan tuh terlalu susah kita mau berdebat. Kalau bicara teologi terlalu susah. Neraka surga ada nggak ada pun kita belum pernah tahu. Bapak mak kita nggak pernah kasih tahu pulang. Atau kakek kita sudah meninggal sampaikan kepada kita. Tapi kita percaya aja karena itu susah, makanya susah berdebat kalau soal itu. Tapi secara manusiawi, harusnya kalau orang punya keluarga, punya anak istri, punya kerjaan tempat, dekat ke tempat kerja, hemat ongkos sudah berapa transport? Apa mungkin mau dia kerja sembarangan? Perusahaan memeras dia, kita punya perangkat untuk mengawasi. Jadi kita bertahap akan menyelesaikan persoalan sosial. Nah salah satu tadi air tadi Pak. Jadi kalau Bapak masih punya pemikiran kuno seperti itu, paksa orang miskin bayar 1 juta lebih nyambung Pak. Lalu satu pihak biarkan orang boros itu uang Bapak seenaknya sampai ratusan kubik. Bapak nggak ngerti konsep sosial. Berarti fungsi dari PDAM yang kita punya salah. Kita mau cari uang Pak. Kalau cari uang, bubarin aja PDAM Pak. Langsung saya deal dengan Palija, dengan Aitra. Nggak perlu ada beban biaya Bapak-Bapak. Langsung aja potong. Ada untung sekian, kasih saya 90% atau 50-50. Nah, sama seperti rumah sakit umum, sama. Dokter-dokter praktek, saya bilang ini aja deh. Daripada kita habisin satu rumah sakit 100 miliar lebih, Anda juga masih memeras rakyat. Kalian jago kan, hebat-hebat dari dokter pintar kan. Ini rumah sakit kita kasih kamu semua. Untung, udah untung nih, bagi setengah-setengah apa-apa deh. Kamu bebas mau harga berapapun. Tapi kami stop 100 miliar lebih ini.
Kami akan perlu puskesmas. Tak berani. Kalau nggak berani nanti apa? Anda memanfaatkan uang rakyat untuk mencuri lagi, jadikan rumah sakit bisnis. Seolah-olah rumah sakit punya kamu gitu loh. Itu yang saya tidak suka, Pak. Sama seperti rumah susun kan, manfaatkan APBD kita memeras rakyat untuk cari untung. Nah, PDAM nggak boleh seperti itu. Jadi Bapak harus pikirkan yang kawasan yang kumuh, yang tidak boleh itu tidak boleh ada sambungan, tidak boleh sambungan di rumah. Yang ada harus bikin semacam kayak dulu ada hidran itu. Ya meskipun mau spekulasi, kita juga tidak mau lah sebelum sampai sanggup ya. Tapi kalau lama-lama mereka tidak ada jadi nggak menjadi permanen, Pak. Bapak tahu nggak kawasan kumuh jadi permanen? Saya tinggal di situ, ada di situ. Anak saya sudah 15 tahun, 20 tahun di situ. Anak saya tadi yang kecil sekarang sudah bujangan, sudah dayang, sudah kerja. Jakarta tuh beli tanah tidak sanggup, Pak. Tapi kalau ada 3-4 orang kerja, sekedar beli bata, saya susun-susun bikin jadi rumah permanen, saya sanggup, Pak. Jadi. Panas, pasang AC, Pak. Satu AC sampai kamar mandi, Pak. Rumah kecil kan, udah beton. Keramik, kloset, tinggal beli, Pak, di pasar rumput, Pak. Banyak yang bekas-bekas, Pak. Mau model apapun ada, Pak. Pasang Indovision, jadi rumah. Nyaman, Pak. Lama-lama udah jadi rumah, beli motor. Uang masih lumayan, kredit mobil, Pak. Saya tinggal. Itu yang membuat kita susah untuk geser. Ini Apa? Ini berapa bisa saving? Jadi lanjut dulu Pak. Ya. Jadi waktu arahan dari Pak Wagub kan untuk di atas 10 mungkin jadi 10.000 kami coba hitung Pak dengan kenaikan yang hanya untuk di atas 10 itu menjadi 3.700 dan kemudian ada dua alternatif, yang satu dengan 3.050 itu kita bisa dapat lebih kurang dengan asumsi bahwa pemakaiannya masih sama seperti sekarang, itu kita bisa dapat sekitar 92 miliar kalau dengan 3.700 dan dengan 3.000 itu kita dapat 82 miliar untuk sisi Palija. Kemudian untuk sisi Aetra itu dapat 52 atau 45 jadi ini yang mungkin nanti cuman karena ini sambungannya berapa? Karena ini adalah kerjasama, mungkin nanti juga kita harus sampaikan kepada mitra bahwa ini nanti menjadi masuk ke dalam, tidak ke dalam escrow tapi harus ke dalam PAM dan PAM yang akan kita masukkan kalau di situ. itu artinya bisa dapat sambungan gratis. Ya, kita bisa dapat sambungan gratis ya. Kalau tadi asumsi kami Pak, nanti kalau 1 juta itu kan kalau semuanya sudah ada Pak, jadi kita cuma 6 meter sambungan pipa itu, kalau kita mungkin ada tersiernya, ada sekundernya mungkin sekitar 2-3 juta Pak. Ya, tapi tidak boleh ke tempat yang tidak ada IMB ya, Pak, atau di atas tanah orang lain. Ya, jadi kalau sekarang kami tanah orang lain masih oke Pak. Jadi maksud saya ketika kawasan kumuh ini di atas sertifikat orang, ya, masih kita tolerir. Tetapi kalau di waduk, di bantaran sungai, di jalur hijau, tidak bisa. Bapak harus bantu kami, Pak. Masa PDAM perusahaan daerah kita kok membuat sulit kita. Jadi sama seperti PLN di area-area justru kita malah sering dikomplain Pak, karena di area-area yang ilegal settlement kita kan nggak melakukan sambungan Pak. Mereka malah suka komplain ke kami, loh ini saya aja disambung sama PLN sama telepon, kenapa akhirnya nggak nyambung gitu Pak. Ya makanya Pak, jadi kami memang nggak nyambung ke situ Pak, tapi kami nyambungnya ada di luar, di tanah yang legal, terus kemudian master meter gitu, kemudian mereka jual ke dalam. Nah itu yang harus mulai dinaikkan Pak. Jadi master itu pelan-pelan harus dinaikkan tadi Pak. Ya 3.000 lebih, jadi sehingga mereka tuh keuntungannya itu makin kurang. Tanah merah itu kan kita contohnya itu kita cegah terus. Tanah merah kita lagi mau deal sih sekarang Pak. Kalau kasus tanah merah itu masih bisa nanti kita bisa sambungin setelah kita deal rumah susun selanjutnya. Kita udah mau kasih KTP mereka juga kok. Kita mau kasih. Yang kita mulai tidak kasih itu kan misalnya di yang vital kayak waduk, bantaran sungai. Itu Bapak kasih, ya sudah. Enjoy Pak. Kita secara resmi itu untuk air nggak ada Pak. Itu untuk yang resmi, yang untuk air itu kita nggak nyambung langsung ke mereka juga. Tapi saya di Muara Baru, Waduk Pluit mantap semua Pak pakai air Pak. Nah, mungkin itu udah berapa kali kita udah putusin berapa kali, sambung lagi. Makanya itu yang membuat, itu yang mereka bikin, sewain rumah-rumah petak plus air Pak. Itu yang buat mereka tuh nggak mau ke rumah rusun.
karena rumah rusun harus bayar air. Ini bebas pakai, sampai buang dia nggak pakai keran nih. Pipa, selang dibuang seenaknya. Nah, Bapak harus tegas, Pak. Kalau Bapak putus sudah sambung, Pak, pidana, Pak. Harus mulai tegas pidana. Kalau tidak ada pidana begitu, itu 17.000, Pak. Bapak itu berarti air bocor di situ, Pak. Iya, itu maksudnya dari. Nah, itu PLN bilang dari air bocor nggak sambungin aja deh. Disambungin gitu. Kalau sambungin nggak bisa. Kalau Bapak bisa tutup, Pak, dari pipa besi yang dalam, Pak. Iya. Kalau dia bobok kan nggak mudah. Sebenarnya kalau ngomong jujur, ini ada oknum di lapangan yang sambungin, Pak. Saya paham, saya tinggal di Muara Karang, Pak. 28-29 tahun, Pak. Oknum yang sambungin, orang kita nggak berani bongkar ke bawah, Pak. Kalau bukan oknum pegawai kita, pasti kontraktor dari kita. Jadi yang waduk itu Pak, memang tahun lalu udah kita bongkar itu. Jadi akhirnya kita seperti tadi Pak saya sampaikan, udah kita mau pasang master meter itu Pak. Tapi dengan program ini akhirnya mungkin kita tunda dulu tuh Pak. Saya pikir Bapak harus berani tegas, bongkar, pasang kembali. Bapak taruh orang tungguin situ, kontrol. Nggak mungkin orang gali sekejap langsung sambung loh, Pak. Nggak mudah loh, Pak. Kalau dari yang utama gitu, Pak. Dia sambung dari rumah orang, jadi semua orang di belakang seperti kalau rumah-rumah orang yang miskin itu di tarif naik begitu, dia takut, Pak. Nggak tahu, Pak. Saya ini cuma pandangan. Saya bisa juga salah, Bapak lebih mengerti konsep ini. Jadi mungkin dari hasil yang ini nanti Pak, mungkin kita bisa melakukan tambahan-tambahan. Tapi intinya bahwa dengan menaikkan asrama semua tetap tempat ibadah semua sama, Pak. Ya, tetap sama. Rumah sakit juga sama. Nah, terus rumah sakit juga ada satu ide begini. Bapak juga nggak bisa lihat rumah sakit besar atau salah. Ya. Rumah sakit yang kecil, bednya nggak boleh jadi bed dihitung jumlah berapa kamar, Pak. Salah, Pak. Bukan saya mau ngajarin berapa baik. Bapak harus menghitung rumah sakit yang berani kelas 3-nya di atas 75%. Kasih yang paling murah, Pak. Karena pasti rugi rumah sakit itu, Pak. Kita terbalik. Saya temukan kasus, Pak ya. Misalnya rumah sakit Islam. Dia punya kelas 3 50% lebih. Artinya ya sudah mulai ke arah sosial. Dia mau meminta MRI segala macam berapa belas miliar, kita kasih. Karena dia tidak mungkin bisa beli dengan kelas 3 yang sudah di atas 50% logikanya. Ini pas-pasan nih, terus kita ada kerjasama dengan DKI. Kalau rumah sakit swasta yang lain Pak, dipaksa dengan undang-undang kelas 3 harus minimal 25%. Itu pun masih bisa akal-akalan penuh lah apa supaya orang naik ke kelas 2. Karena kelas 3 tuh dia nombok, Pak. Kelas 2 nombok dikit atau kadang-kadang dia mulai impas. Tapi yang impasnya di kelas 1. Ini rumah sakit. Makanya rumah sakit lebih cenderung bermain VIP, super VIP, eksklusif, apa eksekutif pokoknya. Supaya biayanya juga beda. Dia boleh cas biaya seenaknya. Minimal rata-rata setengah kali Singapura. Karena lebih mahal daripada Penang sekarang di rumah sakit Jakarta. Penang lebih murah. Nah itu sama kelas 3. Nah Bapak harus evaluasi kembali rumah sakit. Biasanya saya temukan nombok terus rumah sakit mana? Atmajaya. Setelah saya teliti, lebih kaget lagi Atmajaya. Dia 75% kelas 3. Waduh. 80% lebih kelas 3, Pak. Karena dia mau tambah lagi, dia mau jadi 75% minta izin. Oh, kita mau bantu. Tapi air pumpnya semua dihitung mahal. Dianggap swasta. Itu nggak bisa. Jadi kita harus dorong supaya orang itu mau bangun rumah sakit yang 75% kelas 3. Dan dia tidak rugi. Kalau rugi lama dia tutup, Pak. Nah, sekolah juga sama. Kita lagi mulai bikin kajian yang bisa menampung 75% orang yang masyarakat penghasilan rendah. Kita mau kasih subsidi. Kita mau bayarin untuk semua sekolahnya. Kan kita daripada bikin sekolah baru, bikin SMA, SMP, jadi pusing gitu. Bapak bikin rumah sakit baru, Pak, tiap tahun 100 miliar sumbang, Pak. Itu aja masih motif warga. Iya. Bayangin itu uang gedung. kami habiskan triliunan untuk
ngurusin rumah sakit puskesmas, tapi warga masih merasa pelayanan kurang bagus. Kalau nggak ada uang nggak bisa layani. Nah kalau ada swasta mau lakukan, kenapa kita nggak lihat pihak mereka? Sudah mulai. TPD. Kalau gitu gini Pak, saya mungkin minta di-exercise dulu Pak dengan masukan-masukan dari Bapak tadi soal rumah sakit ya yang intinya di-exercise kira-kira Ibadah, yatim piatu udah jelas. Tapi hidran ledeng umum ini juga mesti mulai nggak boleh dipasang di tempat yang ilegal. Khusus waduk ya. Tapi kalau bisa kasus tanah merah saya masih tidak terlalu. Iya, masih umum. Karena itu masih ada tanah yang memang sengketa tanah. Tapi kalau waduk, bantaran sungai, Pasti bersalah. Bapak kasih ya itu ya beranak pinak situ Pak. Tidak bisa toleransi Pak. Waduk sama bantaran sungai tidak bisa. Bapak harus taruh orang tungguin Pak, patroli situ Pak. Lapor polisi. Kalau dia sambung lapor polisi. Kalau ada oknum polisi yang lain, oknum tentara lain, kita lapor ke atasannya. Kita tangkap. Jadi yang tukang pasang itu Pak, Bapak selidiki ketahuan kok Pak. Siapa kontraktor yang main di situ? Kan Bapak tahu tuh Pak. Cari oknum ya. Jadi kasih tahu kontraktor kalau ada anak buah kamu lakukan penyambungan ilegal, kamu saya coret ya kontraktor. Boleh kan Pak? Dan kita pidanakan dia. Orang nggak mau risiko Pak dipidanakan Pak. Bapak coba cek ke Muara Baru Pak. Wah pesta air Pak. Lebih bagus air dia pada air rumah saya Pak. Kita masih nggak kencang. Itu kan konsepnya yang salah, mesti diperbaiki. Nah sekarang exercise ini mungkin kalau bisa dibuat sedikit detail, dikasih stratifikasi tadi yang mana yang betul-betul sosial, kalau yang 75 dia. Bapak kan alasan nggak ada bahan baku. Bapak punya berapa ratus ribu, 200 ribu lebih orang yang sudah bayar tiap bulan yang nggak mau bayar tidak pernah dapat air. Atau dapatnya di bawah 10. Itu Bapak perbaiki Pak kasih. Itu kan sudah nggak perlu nyambung. Bapak dia kasih tahu dia, Bapak harus bikin juga keberanian. Ada pemutihan Pak. Kadang orang nggak mau bayar bertahun-tahun kan Bapak tahu. Harus ada pemutihan. Harus berani Pak. Kalau tidak, saya nggak sanggup lagi Pak. Bapak cabut lagi ngancam saya. Itu nggak bisa. Saya pernah ngalamin kan Pak. Nagih saya yang 2 kali, udah berapa tahun yang lalu suruh saya cari bukti. Saya punya di debit bank. Ya udah pusing. Bank juga nggak bisa keluarin lagi udah bertahun-tahun. Saya nggak mau bayar mau dicabut Pak. Dia pas dicabut ya paksa saya bayar deh 1 juta 2 juta lebih. Nah saya jadi pikir ini apa kalian yang memang rugi mau cari tambahan 2 bulan? Nah orang diperes. Itu pemerasan Pak. Cuma kalau saya bawa ke pengadilan, saya mau suit. Di pengadilan juga ada oknum hakim jaksa, sokok lagi capek lagi Pak. Ini Indonesia ini capek kita Pak. Jadi rakyat jangan disuruh nuntut kita Pak. Nggak mungkin menang Pak, dia nggak punya uang Pak. Itu yang membuat orang akhirnya apa? Nggak mau nyambung, nggak mau. Bapak harus berani Pak. Yang sudah tidak pernah dikasih air, Bapak punya data. Bikin kebijakan pemutihan. Bikin pernyataan. Tapi sekarang kita akan masukkan air buat Anda. Tapi karena ini air akan jalan, kita melakukan per kubiknya mungkin nggak boleh lebih dari 10, agak lebih tinggi atau lebih tinggi lah. Dia sama itu beli air, mungkin jadi langsung 3.000. Kalau Bapak nggak mau 5.000 kan boleh Pak. Dia lebih murah. Nah Bapak bikin kan perjanjian baru, tawarkan kepada nggak usah bilang sambung dulu nih Pak. Yang udah punya sambungan tidak pernah dapat air, bikin perjanjian baru, pemutihan. Tapi untuk yang baru datang ini kita akan kirim air, Bapak bayarnya sekian per kubik 3.000 sekian. Terus kita batasin, kasih tahu pengertian. Kita harus sama-sama hemat air, karena masih banyak saudara kita yang belum dapat air. Nah sampai dapat uang ini sambungkan lagi. Dengan pola ini Pak, saya yakin air kita pelan-pelan akan makin dicukupin. Nah waduk Pluit kalau kita gali Pak jadi bagus. Ini kita mau bikin IPAL jadi bahan baku. Jakpro bisa bikin jual 12.000 Pak. Modal 7.000 reverse osmosis. Regata juga 7.000. Langsung air laut, Ancol juga. Nah kalau PDAM seperti ini nggak bisa memenuhi, bagi kami kan bukan soal bela PDAM. PDAM ada kan supaya semua rakyat di Jakarta punya air. Kalau Bapak tidak sanggup, ya kami jalan sendiri. Kita kasih izin Pak. Kasih izin semua. Perumahan-perumahan mana punya nggak bisa monopoli Bapak. Mau berantem, nggak bisa penuhi kok Anda.
Target kita kan itu, jadi jangan dibolak-balik gitu Pak. Jangan bilang, jadi Bapak jangan melindungi balik undang-undang, tidak mau kasih air orang gitu. Lo maunya untung sendiri, nggak bisa Pak. Kita nggak suka kayak gitu Pak. Ini pola yang harus diubah. Ini yang saya mau follow up begini, ini kan kalau soal pembuktian apa segala macam kan kita kerjain itu sama pajak segala macam. Tapi kita nanti konsultasi, nanti takutnya dibilang oh ini kerugian gitu ya. Nah, konsultasi BPKP ya. Jadi nanti saya follow up. Jadi kita bilang ini konsumen, kita bisa minta yayasan lembaga konsumen bisa datang. Jadi ada pembenaran gitu loh. Ya. Jadi kita bisa putuskan undang mereka LSM, BPK, BPKP, kita undang. Situasi kami mengakui selama ini memang tidak dipenuhi. Memang nanti akan ada keributan. Bagaimana orang yang takut dipotong tetap setia membayar uang bulanan? Apa yang harus kita berikan kepada dia? Harus dikasih insentif juga. Kelebihannya apa? Mungkin dia tetap membayar, dia berlaku tarif seperti normal. Tapi untuk yang tidak membayar, kita mau putihkan, Anda berlaku tarif yang baru. Itu tuh yang penting asas keadilan. Bapak bisa rasakan kalau Bapak jadi dia seperti apa Pak? Itu aja Pak, gampang kok Pak jadi orang gitu Pak. Kita jadi sekarang gitu Pak, kita jadi mereka, harapan kita apa? Oh saya benci sekali tuh. Terus palingnya juga gitu, air nggak jalan kita datang ke pos tantri. Saya kalau DPR RI ini dia nggak tahu kan, saya datang itu tantri. Saya tunggu sampai mana daftarnya, kamu kasih saya daftar. Dia lebih layanin orang-orang di Muara Angke yang bos-bos ikan Pak, yang butuh air. Harusnya kalau kita ngomong PDAM, Bapak sediakan mobil, itu udah mulia hebat. Kalau sampai tidak ada air pemutusan, minimal Pak, Bapak harus kirim kasih tiap rumah Pak 1 kubik untuk menyelamatkan dia supaya dia punya air Pak. Ini kan daerah utara yang jelas tidak ada air sumur. Saya gampang sekali kok tahu air mati, nggak usah Bapak SMS saya kasih tahu saya. Begitu mobil swasta udah masuk, air. Saya pakai pembantu saya coba panggil beli, cek tangki kita penuh atau tidak. Karena saya udah tahu pasti air nggak datang. Jadi seolah-olah itu sudah ada. Kalau di daerah saya Pak, ini bukan soal suku primordial Pak ya. Saya lebih hafal lagi Pak, Palija Pak. Padahal Januari Februari musim hujan kan Pak. Dia nggak ada alasan bahan baku kan Pak. Nggak ada alasan bahan baku kan. Setiap mau Imlek Pak, daerah Pulit Muara Karang Pak, nggak ada air Pak. Saya udah hafal Pak. Mau naparan dari itu Pak. Karena dia tahu kita punya uang, beli Pak. Nah pertanyaan kita, yang jual airnya apa ada sekongkol dalam PDAM? Ada permainan. Jadi orang menduga kan Pak. Itu buat kita enek gitu Pak. Kita enek. Bapak naikin aja harganya kalau gitu Pak. Kita bayar air itu rata-rata tuh hampir sejuta loh Pak. Terus saya pernah ngalamin tuh Pak, bayar sejuta terus Pak ya. Kenapa sejuta terus? Rupanya meterannya tuh lebih dari 10 tahun nggak pernah diganti Pak. Putarnya udah dol Pak, gila-gilanya. Kita kalau di luar negeri kita suruh tuh Pak. Saya pikir bak saya yang bocor. Tungguin juga nggak bocor. Ininya Pak. Telepon nggak datang, terus datang. Oh iya Pak, ini memang udah mestinya diganti Pak. Udah tahu kalau anggota DPR Pak. Kalau nggak ada anggota DPR, begitu diganti langsung drop palsu lebih 500 Pak. Jadi bayangin Pak, kerugian konsumen satu pihak. Ya saya ada uang saya bayar. Saya hitung nuntut juga lebih mahal Pak. Maka saya hanya putuskan saya mau jadi pejabat juga banyak hal gitu Pak. Kita dongkol Pak sama pelayanan publik di negara kita nih. Makanya saya rawat. Nolong orang miskin susah, lawan pejabat susah, terjepit di tengah. Kecuali kita nggak punya nurani, nggak mau tahu orang ya Pak ya. Biarin aja orang susah. Kita nggak bisa Pak, ketemu jalan dari orang pengemis segala macam itu banyak. Orang nggak ada air. Kita beli aja Pak, berapa? 300.000, 500.000 kalau beli satu tangki-tangki. Bayar Pak. Kayak sekarang Pantai Mutiara, itu kan bisnis bagus Pak. Kita semua orang beli air. Nggak cukup. Pakai tangki, selain dia pakai tangki. Banyak proses, invest aja masih untung. 1.200 per kubik, murah buat kita. 12.000 murah. Dia 7.000 modalnya Pak. Dan ini logika aja. Bapak bisa untung BDM Pak. Untungnya suntik ke orang miskin. Jadi tiap tahun kinerja Bapak kelihatan. Yang dapat air, yang tidak dapat air mulai berkurang. Yang sudah terpasang, yang belum terpasang jadi terpasang. Itu kinerja bisa diukur. Tanpa ada penambahan air baku ya. Iya. Efisiensi. Bisa Pak.
Ya, saya kira itu Pak, saya harus pindah ke ruang Pak Gubernur mengapa ini. Ya, mohon maaf ya. Nanti saya follow. Ya, Pak, terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya Pak Hasan. Ya Pak, saya follow. Ya nanti kita follow. Ya, Bikin aja dulu tadi ya. ya. Nanti saya Ininya apakah nanti sekaligus semua kita panggil, pamijanya kita panggil. Bukan calo lah, ini ada laporan-laporan yang tidak jelas juga. Orang juga dipersulit, sampai seharian dipanggangin gitu loh. Terus janjinya ada 500 unit siap huni, ada air listrik, ternyata juga tidak ada gitu. Tidak ada, jadi bukan kan calo. akhirnya kan orang udah semangat, udah susah-susah minta orang waduk Pluit untuk pindah. Tadi kan pada nggak mau pindah kan, udah begitu pindah udah pada mau pindah, malah sana tidak siap fasilitasnya. Tadi kan membuat laporan-laporan tidak jelas kepada kami. Nah ini tindak lanjutnya bagaimana Pak? Apa mau Kita berganti. diganti? Dipecat langsung Pak ya? Bukan betul lah, pindahin ke bagian lain aja. Oh, kalau ini Pak, namanya mungkin atau dari bagian mana Pak? Nggak usah sebut lah. Berapa orang Pak? Kira-kira Pak? Sebentar, satu dulu kepala.